Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Halo, apa kabar petani maju Indonesia? Saya mendoakan kita semua pada hari ini berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Bahkan kita semua mempunyai motivasi dan semangat yang penuh dan tinggi untuk memberikan segala sesuatu hal yang terbaik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas masalah pertumbuhan tanaman. Kita perlu mengetahui hal ini agar kita tahu juga bagaimana cara mengatasi saat kendala timbul di lapangan. Mengingat akhir-akhir ini kita melihat banyak tanaman yang rebah karena angin kencang. Banyak tanaman yang tergenang air karena banjir. Banyak tanaman yang tidak tumbuh karena kekurangan air. Banyak tanaman yang rusak karena serangan hama dan penyakit. Mengetahui pertumbuhan dan perkembangan tanaman, kita bisa mengatasi hal-hal yang kemungkinan akan terjadi dan bisa berdampak buruk bagi tanaman kita di dalam pertanaman dalam rangkaian budidaya pertanian jagung hibrida. Tutorial tahapan pertumbuhan jagung buat pemula. Kita awali dengan mengenal benih, yaitu biji tanaman yang digunakan untuk pertanaman atau usaha tani. Sedangkan benih jagung terdiri atas endosperm, kotiledon, dan developing embryo. Perkecambahan terjadi karena adanya penyerapan air atau imbibisi, di mana air yang masuk ke dalam benih harus 30% dari bobotnya. Setelah imbibisi, dilanjutkan dengan metabolisme enzim yang mengaktifkan energi berkecambah. Kemunculan benih adalah tipe hipogeal, di mana benih tetap berada di bawah permukaan tanah. Sebelum daun terbentuk, maka nutrisi disuplai oleh endosperm. Tahapan berikutnya adalah vegetatif emergen atau VE, yang ditandai dengan bakal daun muncul ke permukaan tanah dan daun sejati pertama mulai terbuka atau emergen. Titik tumbuh ada di bawah permukaan tanah dan sistem perakaran mulai aktif. Dilanjutkan dengan vegetatif 2 atau V2, yang ditandai dengan pertumbuhan ruas batang dan perkembangan akar nodal. Selanjutnya adalah vegetatif 4 atau V4 yang ditandai dengan perkembangan ruas dan kebutuhan nutrisi meningkat. Selanjutnya adalah vegetatif 6 atau V6. Pada tahapan ini pertumbuhan ruas dan pemanjangan antar ruas terjadi, diikuti dengan lepasnya daun bagian bawah. Populasi tanaman terbentuk dan titik tumbuh sudah di atas permukaan tanah. Tahapan yang rawan gangguan organisme pengganggu tanaman. Tahapan berikutnya adalah vegetatif 8 atau V8, pada umur 42-46 hari setelah tanam, di mana pada fase ini potensi jumlah baris ditentukan sehingga kebutuhan hara harus tercukupi untuk menghindari tongkil yang tumbuh tidak normal, terutama hara makro seperti nitrogen, fosfat dan kalium. Biasanya kerah daun terbentuk setiap 2 hari dan akar tunjang mulai terbentuk. Selanjutnya adalah tahapan vegetatif 12 atau V12 pada 56-58 hari setelah tanam, di mana pada tahapan ini potensi jumlah biji per baris ditentukan, serta inisiasi tasel dan developing cope. Selanjutnya adalah vegetatif tasseling atau VT, yang ditandai penyerbukan serbuk sari atau polen ke bunga betina. Umumnya umur 69-75 hari setelah tanam, butuh waktu 5-7 hari untuk siap dibuahi seluruhnya. Rambut jagung mulai berubah menjadi coklat, di mana tanaman telah mencapai titik tinggi maksimal. Selanjutnya kita mulai memasuki fase reproduktif, yang diawali reproduktif 1 atau R1 atau disebut juga sebagai fase silking, yang ditandai masuknya serbuk sari ke bunga betina, di mana setiap rambut terhubung dengan satu titik jagung atau kepala putik. Pembuahan setiap biji terjat masing-masing atau terpisah, di mana jumlah dan ukuran biji ditentukan.
Selanjutnya adalah R2 atau blister, terjadi 10-14 hari setelah silking, embrio dalam biji berkembang, biji terlihat membengkak karena penuh oleh cairan jernih. Selanjutnya adalah R3 atau milking, tahapan matang susu, dimulai 17-20 hari setelah silking, biji mulai menguning dan cairan jernih menjadi putih susu karena terbentuknya zat tepung. Stres pada fase ini bisa mengakibatkan perkembangan biji terhambat dan gagal mencapai ujung tongkil. Fase berikutnya adalah fase DAF atau R4, yaitu pengeringan, terjadi 26 hari setelah silking, pati mulai menebal dan mirip adonan roti. Stres pada fase ini akan mengurangi bobot biji. Selanjutnya tahapan DEN atau R5, yaitu terjadi 35 hari setelah silking, disebut juga sebagai tahapan pemasakan biji. Lalu milk line atau R6, yaitu di mana garis putih akan muncul di biji, yang memisahkan bagian keras dan lunak pada biji. Garis ini terus bergerak ke bagian bawah biji dan menjadi fase matur atau masak, di mana tanaman siap untuk dipanen, ditandai dengan munculnya black layer atau garis hitam pada bagian bawah biji. Inilah fase masak fisiologis, di mana proses pertumbuhan dan perkembangan telah terhenti, tanaman siap dipanen. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa dipahami dan diambil manfaat dari tutorial ini. Dan kami doakan ke depan kita semua akan semakin maju menjadi petani yang membanggakan dan mempunyai pendapatan yang tinggi. Kiranya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.